Beberapa hari yang lalu telah disalurkan, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan Presiden melalui dana kemasyarakatan Presiden sudah tersalurkan 268 miliar untuk APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Realisasi belanja pemerintah pusat di sebelah kiri 2116 terdiri atas belanja KL 1110,7 triliun dan belanja non KL 1005,5 triliun. Belanja pegawai, kalau belanja KL itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial. Kita lihat dia semuanya on track dan pertumbuhannya positif dibandingkan belanja masing-masing belanja ini tahun 2024. Belanja pegawai tumbuh 9%, 9,3%, itu adalah karena memang terjadi peningkatan jumlah pegawai kita. Belanja barang tumbuh 1,3%. Kalau ingat, belanja barang ini termasuk yang agak lamban di awal-awal tahun karena terjadi efisiensi. Tetapi pada bulan sampai dengan akhir bulan November telah terjadi pertumbuhan 1,3% belanja barang kita. Belanja modal kita juga tumbuh 1,8% dibandingkan tahun lalu, dan belanja bantuan sosial kita sudah tumbuh 19,2%. Cukup tinggi karena pemerintah terus menyalurkan stimulus-stimulus fiskal untuk membantu konsumsi dan daya beli masyarakat. Maka belanja bansos kita tumbuh 19,2%. Belanja KL kita yang utama adalah pembayaran pensiun, ini sifatnya on track dan kita lihat termasuk menyediakan kenaikan pembayaran pensiun terhadap 100.000 orang pensiunan baru. Ini terus dibayar dari APBN-nya. Slide berikut saya ingin mengupdate mengenai realisasi penyaluran barang yang harganya disubsidi. Ibu Bapak semua, teman-teman media, subsidi dan kompensasi sampai dengan akhir November telah kita bayarkan 345,1 triliun. Ini 72,6% dari target APBN-nya. Jenis barang yang mendapatkan subsidi ada di sebelah kanan beberapa. Yang untuk BBM, kalau kita lihat targetnya adalah 19 juta kiloliter, sudah terpakai kira-kira 80,4%, atau sudah terpakai kira-kira 15,6 juta kiloliter. Dan kalau kita lihat dari tahun 2023, 24, 25, terjadi peningkatan dari volume barang bersubsidi BBM ini. LPG 3 kg, target di tahun 2025 disediakan oleh APBN 8,17 juta kilogram. Dan sampai dengan akhir November telah terpakai 7,092 juta kilogram, 86,8%. Kalau kita lihat juga antara 2023 sampai dengan 2025, total pemakaian LPG 3 kg ini juga meningkat terus. Tumbuh di 2023 tumbuh 4,5%, di 2024 tumbuh lagi 2%, dan di 2025 ini so far tumbuh 3,4%. Listrik bersubsidi, kalau kita lihat jumlah pelanggan listrik bersubsidi dari target 42,1 juta pelanggan yang ditargetkan tahun ini, sudah 42,6 juta pelanggan listrik bersubsidi. Ini artinya pelanggan kategori 450 volt ampere dan kategori 900 volt ampere. Ini juga meningkat terus setiap tahun. 2023 tumbuh 2,5%, 2024 tumbuh 4,3%, dan di 2025 ini juga masih tumbuh lagi 2,6%. Pupuk bersubsidi disediakan 8,9 juta ton untuk tahun 2025, sampai dengan akhir November sudah terpakai 7,5 juta ton, 84,3%. Jadi kita lihat pupuk bersubsidi ini penggunaannya meningkat dengan cukup pesat di 2024 dan 2025 ini. Di 2025 ini tumbuh 11,25%.
Ibu Bapak sekalian, teman-teman media, kami ingin menyampaikan juga secara cepat update gerak cepat dukungan kebijakan fiskal khususnya APBN dalam penanganan bencana Sumatera. Beberapa hari yang lalu telah disalurkan, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan Presiden melalui dana kemasyarakatan Presiden sudah tersalurkan 268 miliar untuk APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Ini masuk ke APBD masing-masing provinsi dan kabupaten kota tersebut. Tahun 2025 ini APBN telah juga menyiapkan dana tanggap darurat yang berupa dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinir oleh BNPB. Jadi BNPB itu selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana-bencana alam. Namanya itu dana siap pakai, DSP, dan juga masih ada lagi dana cadangan bencana. Dan ini langsung kita aktifkan kemarin. Dan untuk dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, ada tambahan DSP 1,6 triliun, dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun 5 triliun, masih tersedia lagi 2,97 triliun dan bisa kita tambah kalau dibutuhkan. Tapi dalam 2 minggu ini kita akan masuk ke tahun 2026 dan menjalankan APBN 2026. DSP-nya ada, cadangan bencana kita siagakan lagi 5 triliun. Ini memang selalu reguler tiap APBN. Dengan ketentuan kalau untuk bencana bisa ditambah lagi. Nah, bagaimana menambahnya? Itu di bagian yang ketiga di bawah. Pemanfaatan APBN untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana. Pertama, Kementerian Keuangan akan melakukan relaksasi penyaluran transfer ke daerah. Untuk daerah terdampak bencana, transfer ke daerah 2025 akan sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur. Karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia, dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur, total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 43,8 triliun. Selain itu, kita juga melihat bahwa sejumlah daerah, kabupaten kota yang terdampak bencana itu memiliki pinjaman PEN. Pinjaman PEN adalah pinjaman Pemda yang dikeluarkan ketika kita melakukan pemulihan ekonomi nasional saat COVID-19 yang lalu. Pinjaman ini banyak yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Karena itu kita akan melakukan assessment melihat infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya masih bisa dipakai, kita siap untuk memberikan restrukturisasi pinjaman, diperpanjang tenornya dan dikurangi cicilannya. Tapi kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan kalau sudah terdampak longsor kemudian sudah sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah. Nah, tapi supaya tata kelolanya baik, maka akan dilakukan assessment. Dan kita akan bekerja sama meminta BPKP dan juga melihat kepada Pemda untuk melakukan assessment seperti apa kondisi infrastruktur tersebut. Kemudian juga APBN akan melakukan percepatan klaim asuransi barang milik negara oleh sejumlah KL yang telah mengasuransikan barang milik negaranya. Jadi teman-teman media, sejumlah kementerian dan lembaga mengasuransikan barang milik negara mereka, dan sebagian dari barang milik negara itu ada yang di daerah bencana. Jadi kalau BMN-nya itu diasuransikan kepada perusahaan asuransi, dan sekarang terkena bencana, maka itu harusnya bisa kita klaim asuransinya. Uang klaimnya kita pakai untuk membangun kembali. Nah,
Menteri Keuangan, Pak Menteri telah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Keuangan kepada KL-KL ini supaya segera mengidentifikasi dan melakukan percepatan pengajuan klaim asuransi BMN bagi kementerian lembaga yang telah mengasuransikan BMN-nya. Sekaligus melakukan koordinasi dengan OJK agar relaksasi percepatan klaim asuransi BMN ini bisa dilakukan. Ini adalah pembelajaran yang baik untuk kita karena ke depan harusnya barang milik negara itu kita asuransikan. Kalau sampai ada bencana yang tidak kita inginkan, maka resiko-resiko kita sebagian bisa tercover oleh asuransi. Kemudian selain itu juga di tahun 2026 kita akan siap melakukan penyaluran pooling fund bencana yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Itu nanti ada tata kelolanya, kita akan segera lakukan sehingga kita bisa memperkuat APBN untuk membangun kembali. Untuk keseluruhan 2026 atau keseluruhan estimasi kebutuhannya 51 triliun. Kita akan melakukan ini dengan berbagai macam sumber. Satu, Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026. Pemanfaatan alokasi belanja yang tidak perlu. Dan karena itu 2026 kita temukan. Dan kita akan alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana. Ada pemanfaatan anggaran infrastruktur KL. Ada sejumlah impres infrastruktur 2026 yang telah kita alokasikan dalam APBN 2026. Ini juga akan kita minta kepada Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lain yang menjalankan impres agar memprioritaskan daerah bencana. Pembangunan kembali daerah bencana di 2026. Jadi dukungan fiskal ini dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam angle, tapi kita koordinasikan semua karena untuk menangani daerah bencana ini.